Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, musisi campur sari asal Solo, Jawa Tengah, Didi Kempot meninggal dunia pagi tadi. Lord Didi yang selain dikenal dengan orisinalitas musik dan jiwa sosialnya meninggalkan jutaan penggemarnya, Sobat Ambyar, Sad Boys, Sad Girls menuju keabadian. Prime Talk malam hari ini akan mengajak Anda kembali mengenang Didi Prasetyo atau Didi Kempot. Wis tak liwati sewati tak takoni. Buat teman-teman Sobat Ambyar, matur nuwun, luar biasa. Janjine lomba dera nganti suwe-suwe pamit esuk. Didi Kempot dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Majasam, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Didi Kempot dimakamkan di samping makam anak pertamanya, Lintang. Sang maestro campur sari ini meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo Selasa pagi. Almarhum datang ke IGD 725 sampai di IGD. Sampai di IGD pukul 7.25, kondisi tidak sadar, henti nafas, dia jatuh. Segera kita lakukan pertolongan, kita resusitasi. Namun karena kondisi pasien buruk, pasien tidak tertolong. Pukul 7.45 dinyatakan meninggal oleh dokter. Berarti hanya sempat 20 menit di sini ya? Iya, betul. Darah seni mengalir dari keluarga sang Godfather of Broken Heart ini. Ayahnya merupakan pelawak Sri Mulat Ranto Edi Gudel atau Mbah Gudel. Almarhum Mamik Podang atau pelawak Sri Mulat Mamik Prakoso merupakan kakak dari Bapak Sakit Hati Nasional Didi Kempot. Namun bakat Didi berbeda. Memulai karir sebagai musisi jalanan di Surakarta, Didi Kempot punya kenangan dan alasan kenapa konsisten membuat lagu patah hati dan bertema tempat. Ya, kita sudah berprestasi di negara sendiri. Iya. Kapan aku diundang presiden, Gu? Ternyata kemarin diundang. Betul. Yang menarik adalah Pak Jokowi, Beliau. Bu Iriana nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Apa judulnya? Sewu Kuto. Sewu Kuto. Sak tenane aku orang ngapusi isih tresno sliramu. Seneng Mas, bahagia Mas. Iya. Kita melihat beliaunya tersenyum di bawah dengan beberapa kabinet. Neng pasar seni naliko kuwi. Lebih dari 700 karya telah digubahnya sejak pertama kali terjun ke jalanan kota Surakarta. Dalam 3 tahun terakhir, namanya melejit disertai fans yang menyebut diri sebagai Sobat Ambyar. Karyanya yang khas menggunakan lirik Jawa halus tidak menghalangi Sobat Ambyar menikmati tembang patah hati sang maestro, meski datang dari berbagai latar belakang dan bahasa. Selamat jalan Didi Kempot. Indonesia kini patah hati kehilangan sang maestro. Tim Liputan Metro TV. Era media sosial membawa kembali kebesaran nama Didi Kempot di dunia musik tanah air. Tidak hanya itu, penggemarnya pun semakin meluas, termasuk dari kalangan anak muda. Inilah acara ngobrol bareng musisi yang digelar penyiar radio Gofar Hilman di Solo hari Minggu 14 Juli tahun lalu. Gofar Hilman menghadirkan musisi campur sari asal Solo Didi Kempot. Di luar dugaan, ngobam yang ditayangkan live di kanal video berbagi itu ternyata juga menjadi trending di media sosial. Yang hadir pun banyak dari kalangan muda. Nah, sejak saat itu banyak kalangan muda menjadi penggemar baru Didi Kempot dengan lagu-lagunya yang bertema patah hati.
pandemi COVID-19 melanda tanah air, dimanapun konser yang digelar, penyanyi berjuluk Lord of Loroate atau The Lord of Broken Heart ini tidak pernah sepi dari penonton dari kalangan muda. Kita akan menggali bagaimana kesan yang dimiliki oleh dua orang ini terhadap sosok Didi Kempot. Saya akan berbincang dengan Mas Lili yang merupakan kakak dari Didi Kempot, kakak kandung, dan juga Bang Andi Noya, host dari Kick Andy. Mas Lili, Bang Andi, selamat malam. Malam, Rory. Saya akan ke Mas Lili terlebih dahulu. Mas Lili, kami dari Metro TV mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Mas Didi Kempot, khususnya untuk keluarga Didi Kempot di Solo, Mas Lili. Boleh mungkin sambil diceritakan, Mas Lili, bagaimana awal mulanya kejadiannya sampai akhirnya Mas Didi berpulang tadi pagi? Kejadiannya ya sama Didi itu mengisi vokal di studio. Terus hari keduanya untuk membuat itu saya sama Didi itu di hotel. Oke. Hotel lihat dipilih. Jadi sedang mengisi festival karena cuacanya. Mas Lili, mohon maaf ini suaranya agak putus-putus. Mas Lili, sambil coba kami perbaiki sambungan audionya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan sambungan audionya, tapi saya akan ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, ini merupakan wawancara duka cita yang kedua bagi Bang Andi. Setelah Glenn Fredly, kemudian sekarang Didi Kempot, Bang Andi. Apa yang paling Anda ingat, Bang Andi, soal sosok Didi Kempot? Iya, kalau kita lihat ini perjalanan hidup yang tragis ya dari seorang anak Indonesia. Karena ketika di Kick Andy, itu pertemuan saya yang terakhir dengan Didi Kempot, dia menceritakan latar belakang perjalanan hidupnya. Didi Kempot di mata saya, di telinga saya sebenarnya nggak bunyi. Ya, nggak bunyi itu pengertiannya saya nggak punya perhatian khusus. Tapi waktu saya nonton di Didi Kempot Jazz Gunung Bromo, saya agak kaget melihat bahwa ada sosok. Padahal itu adalah lingkungan di mana penggemar jazz berkumpul, tapi dia membuat semua penonton ikut bergerak, ikut bernyanyi dan hafal pada lagu. Kemudian saya bilang, wah ini orang luar biasa. Dia bukan di medan dia, tapi dia mampu menggerakkan para pecinta musik jazz untuk ikut berjoget bersama. Nah dari situ datang usulan ke teman-teman Kick Andy untuk mengangkat kisah tentang Didi Kempot, apalagi ketika saya baca bagaimana perjalanan hidupnya. Tapi apa yang saya bayangkan, kehidupan dengan ujung yang bahagia itu berbeda dengan realita yang kita hadapi sekarang. Karena apa? Karena di belakang layar sebelum tampil di acara Kick Andy, dia menceritakan bahwa menurut dia apa yang terjadi dalam hidupnya sekarang ini adalah keajaiban yang Tuhan berikan yang dia nggak ngerti. Dia bilang, Mas Andi, saya nggak ngerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Kok begitu, Mas Didi? Iya, saya ini sebenarnya udah selesai. Karir saya udah selesai. Saya ini udah datar aja perjalanan karir. Ya ke Suriname, saya dilulukan. Tapi di dalam negeri sebenarnya udah tinggal tunggu waktu pensiun. Ada angin buritan yang begitu kencang, ada tinggi, dan mengangkat saya pada puncak ketenaran. Sekarang saya tidak menyangka. Dan Mas Andi, uang saya sekarang banyak. Saya ditawarin sponsor, saya diundang kemana-mana. Uang saya banyak. Saya baru merasakan punya uang sebanyak hari ini.
Tapi saya jadi bingung. Apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Kok tiba-tiba saya dikasih rezeki yang terlalu banyak, berlimpah. Terus waktu acara Kick Andy pada saat break, kan harusnya udah selesai nih. Saya bilang, oke, terima kasih. Tahu-tahu dia bilang, Mas Andi, ada satu hal yang saya boleh sampaikan nggak? Oh, tentu. Akhirnya kita lanjutkan lagi, dan dia menyampaikan pesan yang tadi saya lihat di Metro TV disampaikan juga, atau diputar juga. Yaitu dia bilang bahwa apa yang kita dapat semua ini, jangan membuat diri kita menjadi sombong, menjadi angkuh. Dan ini adalah pesan moral yang menurut saya kuat sekali. Di tengah situasi di mana anak-anak muda terutama merasa bahwa materi itu adalah pencapaian tertinggi dalam kehidupan manusia. Didi Kempot tidak mengatakan bukan itu. Nah, ini pesan moral yang menurut saya kuat sekali. Jadi kalau saya lihat, aduh sayang sekali ya, ketika hidupnya menderita, ya masa mudanya, kemudian masa perjuangannya mencapai karir, di ujung sukses dia yang luar biasa sekarang, bahkan bisa menggerakkan orang untuk berdonasi, dia pergi. Apakah itu rencana Tuhan? Ini yang menjadi misteri bagi kita sebagai manusia. Ini yang menjadi misteri ya, tapi kami pengen mengajak Anda dan juga pemirsa Bang Andi dan juga Mas Lili untuk kita melihat sedikit cuplikan dari tayangan Kick Andy yang menghadirkan Didi Kempot pada waktu itu. Kan Anda sekarang udah begitu terkenalnya ya. Ini kayaknya ada angin baru lagi ya, karena sempat dulu datar Didi Kempot terkenal, tapi terkenal begitu, tahu-tahu pus lompat, dan kemudian yang saya susah percaya itu anak-anak remaja zaman sekarang ya, itu kemudian tahu lagu-lagu Anda, mengidolakan Anda, walaupun Anda menyebarkan virus patah hati itu. Nah, apa makna sukses Anda yang sekarang ini dalam kehidupan Anda? Iya, apa yang saya dapat sekarang ini buah dari kerja keras saya. Dan saya tidak mengingkari apa yang saya ucapkan. Saya adalah pencipta lagu dan saya penyanyi. Dan jadi hampir setiap hari saya harus berkarya. Dan entah lagu itu akan sukses apa tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya terus berkarya sampai sekarang. Alhamdulillah di tahun ini lagu saya bisa diterima anak-anak muda. Bahkan saya sering diundang ke kampus-kampus di depan mahasiswa. Bahkan mahasiswa tidak malu nyanyikan lagu Didi Kempot. Sampai gini-gini. Sampai nangis-nangis. Nangis-nangis luar biasa. Ya. Pernah terbayang nggak bakal seperti ini sekarang? Kalau sampai yang menangis itu kayaknya tidak pernah kebayang. Tapi faktanya sekarang bisa semacam gitu. Ya saya syukuri, alhamdulillah. Ternyata lagu daerah tetap menjadi tuan rumah di negara tercinta juga. Pak Turun. Nah, prinsip dalam hidup Anda, ini kan Anda melalui masa-masa sulit dalam kehidupan ya, yang menempa Anda sehingga seperti sekarang. Jadi jangan sampai orang melihat, wah Didi Kempot sukses, gampang sekali. Tidak, susah. Tapi apa prinsip yang Anda pegang dalam kehidupan Anda ini? Ya, kalau kita ingin jadi seniman, kita harus terus tetap berkarya, kita harus tetap menjaga bagaimana karya kita itu pantas untuk didengarkan, untuk dinikmati. Yang jelas untuk berkarya atau berseni tidak ada batas waktu untuk habisnya. Jadi kita sampai mati pun akan berkarya, semacam itu. Saya coba menghubungi Mas Lili kembali, kali ini semoga audionya saja sudah baik begitu. Mas Lili, boleh mohon diceritakan kembali Mas, awal mula kemudian yang Anda tahu sebelum akhirnya pagi tadi Mas Didi Kempot berpulang. Awal mula dari Didi berpulang, hari pertama itu saya Didi ke Solo untuk shopping simrip sama rekaman lagu-lagunya yang baru-baru ini pertama kali. Nah, keduanya itu dengarkan ya hasil mixingnya itu didengarkan di studio bilangnya wah ini panas kok hasilnya kurang kuat, terus saya berikan ayo kita ke hotel dulu, terus dia ngajak saya ke hotel di Hotel Riyadi Palace, istirahat sebentar, terus dia izin mau berobat alasannya.
Pesan sama saya, Mas sampai aja di hotel aja. Nah, nanti bangun pagi kita lanjutkan. Tahu-tahu jam 7 nanti bel dalam rangka bilangnya sakit dibawa ke kantor. Nah, saya kaget kan, saya langsung ke hotel. Nah, pas sampai di sana sudah ada orang yang nangis. Saya bilang, ngapain? Saya langsung koma. Oke. Baik, Mas Lili ini sebagai seorang kakak kandung dan memang terlahir dari keluarga seniman begitu. Apa yang paling Anda ingat? Apa yang membuat Anda paling berkesan dengan sosok adik Anda ini, Mas? Saya bangga dengan Titik dapat ucapan dengan Pak Presiden, terus itu diakui, dan Titik itu pahlawan keluarga. Jadi melihat keluarganya, dia mengambil tindakan. Pahlawan dari keluarganya ya. Terakhir Mas, apa yang akan Anda paling rindukan dari sosok adik Anda ini, Mas Lili? Yang saya rindukan adalah dia itu tidak pernah diam. Idenya itu selalu ada terus. Idenya selalu ada dan diakui oleh publikasi. Jadi dia merasa bangga. Saya juga merasa bangga sebagai keluarga. Bangga sekali. Idenya bisa diakui. Baik, Mas Lili, terima kasih matur nuwun atas waktunya untuk berbincang bersama kami di Prime Talk malam hari ini, Mas. Selamat malam. Bang Andi, tadi menarik yang kami putarkan begitu wawancara Bang dengan Mas Didi November tahun lalu yang mengatakan bahwa dia pokoknya sampai mati pun tetap akan berkarya begitu sampai titik darah penghabisan. Nah, kalau misalnya kita melihat ada 700 lagu yang sudah diciptakan oleh Mas Didi sampai dengan saat ini. Terkait dengan musikalitas Bang Andi, apa yang membuat seorang Didi Kempot ini menjadi fenomena? Dia pernah terkenal, kemudian kita tahu datar saja begitu. Tapi ketika momen sosmed naik, nama Didi luar biasa dan kembali naik daun begitu. Seperti apa Bang Andi menilai musikalitas seorang Didi Kempot, Bang? Iya, kalau musikalitas tentu saya tidak punya kompetensi untuk menilai ya. Tapi saya melihat bahwa ada fenomena yang dilahirkan atau dibawa oleh seorang Didi Kempot, yakni bagaimana musik itu semakin kita yakini sebagai bahasa yang universal, bahasa yang kami bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, strata bawah maupun atas, berbeda suku, kita bisa menikmati lagu-lagu Didi Kempot. Jadi kalau kita lihat di sini, Didi Kempot dengan lagu campur sarinya, itu dia mengangkat harkat dan martabat lagu campur. Mungkin oleh sebagian orang dianggap lagu untuk kalangan bawah. Oleh Didi Kempot, harkat dan martabat jenis lagu campur sari ini diangkat ke permukaan. Sehingga tidak heran ketika teman-teman dari komunitas jazz itu mengundang Didi Kempot tampil di area jazz yang selama ini agak sombong orang-orangnya, agak sombong musisinya. Mereka merasa bahwa musik jazz itu adalah musik yang kelas atas. Tapi faktanya ketika Didi Kempot tampil di panggung bersama teman-teman pemain jazz, itu indahnya luar biasa, kerennya luar biasa, dan itu bisa menggerakkan orang. Dan kita lihat juga bagaimana lagu campur sari yang dinyanyikan oleh Didi Kempot dalam bahasa Jawa itu bisa dinikmati oleh segala lapisan. Termasuk yang tampil di Kikendi waktu itu ada satu anak muda, rambut kribo, kulit hitam dari Papua. Dia menyanyikan lagu Didi Kempot dengan fasih sekali dan dia menikmati, penonton menikmati. Jadi
ada kegembiraan yang dibawakan oleh Didi Kempot lepas dari syair lagunya, karena ini syairnya kadang-kadang membuat kita terharu tapi sekaligus menertawakan diri kita atas rasa putus cinta yang membuat kita putus asa. Nah, jadi fenomena tentang sebuah musik sebagai bahasa yang universal itu sudah ditegaskan oleh Didi Kempot, dan dia mampu membuat orang riang gembira walaupun yang diceritakan adalah kisah duka tentang patah hati. Dan kemudian yang luar biasa kalau kita lihat di akhir hayatnya, Didi Kempot mampu menggerakkan orang untuk berbagi. Sesuatu yang menurut saya adalah puncak kebahagiaan manusia adalah ketika dia bisa berbagi dan menggerakkan orang untuk berbagi dan berbuat baik. Dan Didi Kempot sudah paripurna dalam hal ini. Mudah-mudahan ya Tuhan yang Maha Kuasa menerima Didi Kempot di sisinya. Di tengah perbuatan baiknya dia meninggal. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Bang Andi. Nanti saya akan tanyakan pendapat Anda. Anda pada waktu wawancara juga sempat menanyakan itu kenapa penonton pada nangis begitu, anak-anak muda pada nangis. Kemudian Anda bertanya, itu anak muda yang sedang nangis itu diinjak kakinya atau bagaimana sih? Gitu. Saya akan tanyakan Bang ini karena tidak banyak artis yang ketika menyanyi kemudian orang pada nangis di depannya. Saya ingin kesan yang Abang tangkap dari jawaban Didi sampai bisa membuat hati orang merasa teriris-iris dan juga nyesek begitu bahasa Jawanya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Hey! Cek. Yo! Ayo! Saya akan kembali ke Bang Andi lagi. Bang Andi, lagu-lagu yang dibawakan oleh Didi Kempot ini adalah lagu-lagu patah hati, lagu-lagu yang merasa dihianati oleh sang kekasih begitu. Dan banyak kita melihat video-video yang bahkan ketika Bang Andi menanyakan kepada Didi, banyak penonton yang kemudian menangis dan merasa itu mewakili ungkapan atau perasaan hatinya begitu. Ketika Anda menanyakan pertanyaan itu, apa sebenarnya Anda tangkap Bang Andi dari lirik-lirik yang sederhana tapi lirik-lirik yang benar-benar menusuk dalam hati? Ya, jadi kalau kita nonton konser, ya ada orang performance dari musisinya karena kegantengannya, ya, karena kecantikannya. Tetapi kalau kita lihat Didi Kempot, dengan segala maaf, Didi Kempot tidak tampan, tapi sampai membuat orang-orang jadi histeris, kemudian menangis. Nah, yang menarik, kalau tadi Anda sebutkan 700 lagu yang sudah diciptakan oleh Didi Kempot, persisnya sebenarnya lebih dari 800. Karena waktu dia belum terkenal, dia sudah berbagi lagu-lagu ciptaannya kepada orang lain yang diklaim sebagai milik orang lain. Jadi sebenarnya lebih dari 800. Kenapa orang nangis ketika Didi, walaupun dia menyanyi dan riang gembira, kenapa itu membuat orang menangis? Karena Didi ketika menulis lagu cerita tentang perjalanan, tentang dia lama hidup di jalanan. Kalau orang, ini saya hanya membandingkan komparasi, hanya menulis lagu berdasarkan khayalan dia, puitis, itu belum tentu membuat orang nangis, karena realita di dalam kehidupan mungkin tidak seperti itu. Tapi Didi Kempot
menangkap aspirasi yang berkembang di jalanan. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dikhianati, karena dia juga pernah dikhianati, tapi dia juga bercerita tentang orang-orang yang dimarginalkan, diremehkan dan dia ungkapkan dalam lirik-lirik lagu yang begitu merakyat, begitu bisa dicerna, mudah dicerna, dan kemudian memang langsung menyentuh orang per orang. Nah, ini kekuatan dari Didi Kempot. Dia mengarang sebuah lagu bukan karena keindahannya, tapi karena realita dalam kehidupan terjadi, sehingga orang bisa merasakan apa yang menjadi lirik dari lagu-lagu Didi Kempot. Nah, itu kekuatan Didi Kempot yang mungkin tidak dimiliki oleh seluruh atau semua penyanyi. Inilah mungkin juga orisinalitas dari lagu-lagunya karena dia menuliskan berdasarkan pengalaman hidup dan juga karya yang begitu panjang, 30 tahun berkarya tahun ini. Terima kasih Bang Andi atas sharingnya malam hari ini, mengenang bersama sosok Didi Kempot. Saya sekarang akan ke mantan menaker sekaligus salah satu sobat ambiar, Mas Hanif Dakiri. Mas Hanif, apa kabar? Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Baik. Mas Hanif, kalau saya perhatikan ini band Elek Yo Band dulu sering banget nyanyi dengan soal lagu-lagunya Didi Kempot, Mas. Apa yang menjadikan lagu-lagu Didi Kempot ini spesial? Saya tidak tahu persis ya, tapi dalam pengamatan saya, boleh jadi karena ini merepresentasi semacam perlawanan kultural. Di Indonesia ini kan kalau kita lihat gini, ada dua ekstremitas yang seringkali kita adaptasi terhadap budaya orang. Misalnya ketika kita melihat barat, lalu kita menjadi serba barat, menjadi terlalu barat. Pada saat kita suka Arab, kita menjadi serba Arab, lalu suka Arab, kira-kira gitu. Jadi ekstrim. Nah, Mas Didi Kempot ini dengan karya-karyanya, entah disadari atau tidak, pada akhirnya mendorong orang untuk mencoba berpijak kembali kepada nilai-nilai dan tradisi sendiri, kira-kira gitu. Saya lihat anak-anak muda yang menggemari lagu Didi Kempot ini kan nggak semuanya bisa bahasa Jawa. Sobat ambiar itu nggak semuanya bisa bahasa Jawa. Nah, tapi mereka ya suka aja, kira-kira gitu dengan itu. Mas Didi, ini kalau misalnya ini pengamatan Mas Hanif. Mas Hanif, ini pengamatan Mas Hanif aja ya. Dulu campur sari sebelum zaman sosial media, Mas, campur sari bahkan ayah saya memutarkan itu melihatnya ya lagu-lagu orang tua, lagu-lagu mohon maaf daerah begitu yang nggak ngetren di kalangan muda. Nah, kenapa sekarang menjadi anak muda menggandrungi yang namanya campur sari yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Didi Kempot? Kalau pengamatan Mas Hanif gimana? Ya itu tadi terkait dengan kultur ekstremitas yang ada di kita itu. Jadi mungkin Mas Didi Kempot ini kalau menurut saya lebih karena menemukan momentumnya kan, di mana orang, kalau saya menggunakan bahasa agak ekstrim, bahasa agak kasar itu, mungkin agak jengah misalnya dengan yang serba barat, tapi juga dengan jengah dengan segala sesuatu yang terlalu Arab, kira-kira gitu. Nah, sudah yang paling enak itu sudah balik kampung aja, balik kepada nilai-nilai sendiri, balik kepada tradisi sendiri. Jadi momentum itu sekarang kan ada gitu. Nah, sehingga karya-karya Mas Didi Kempot ini bisa masuk dan semacam mengisi ruang kosong dari dua ekstremitas kebudayaan yang ada sekarang ini. Tapi yang kedua juga memang menjadi menarik karena tema-tema lagu yang ditulis oleh Mas Didi Kempot ini kan banyak terkait dengan masalah patah hati. Baik. Ini kalau secara psikologis saya lihat kan begini, perkara hidup itu kan sebenarnya perkara dasarnya cuma satu, acceptance, penerimaan. Kita bisa menerima apapun keadaan apa tidak. Nah, lagu-lagu Mas Didi Kempot ini kan akhirnya walaupun bicaranya soal patah hati, tapi secara makro dia jadi bisa berbicara tentang banyak hal, bahwa intinya kalau kita ini bisa menerima keadaan, maka patah hati pun bisa dijogeti, ironi bisa dijogeti. Nah, akhirnya mendorong kita untuk bisa terus bersyukur dan sabar dengan segala keadaan. Semangat terima itu ya, dan bahkan kesedihan bisa dirayakan. Mas Hanif, terima kasih sekali Mas atas waktunya di Prime Talk. Pemirsa, kami akan berlanjut setelah jeda berikut ini. Kita akan masih mengenang sosok Didi Kempot. Betul.
Tungul begitu tiba-tiba muncul virus corona ini, dan ini merupakan ajakan Didi Kempot melalui lagu untuk tidak mudik bagi masyarakat yang tinggal di kota, khususnya untuk tidak mudik ke daerah-daerah. Sekarang saya akan berbincang dengan Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Mas Ganjar, ini terkait dengan lagu yang intinya adalah mengajak orang untuk tidak mudik. Seberapa efektif sebenarnya ini mempengaruhi orang yang tinggal di kota untuk tidak pulang kampung atau mudik ke Jawa Tengah, Mas, di tengah pandemi ini? Ya, mesti diukur dulu itu ya. Tapi kalau kita mau melihat begitu banyaknya followernya Mas Didi itu, bisa jadi secara emosional itu bisa mendorong para sobat ambiar untuk mengikuti pemimpinnya, mengikuti idolanya. Jika kalau kemudian dahulu Mas, kita mengenang sosok orang yang sangat berkesan tidak harus dengan kesedihan. Kita bisa merayakan apa yang sudah dia torehkan selama hidupnya. Nanti kita akan berbincang lagi soal kenangan paling menyenangkan, paling mendalam, dan juga kepedulian dari seorang Didi Kempot untuk menggalang dana. Bahkan yang saya dengar dia nggak terlalu peduli dengan yang namanya bayaran berapa, asalkan aksinya, asalkan penampilannya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali, Mas Ganjar, ketika mendengar berita ini, kepergian Mas Didi, seberapa shock Anda, Mas? Saya kaget karena tadi pagi saya dibangunkan oleh nada dering telepon saya dan ternyata RRI. Saya belum buka handphone, saya habis subuhan tidur lagi tadi. Saya nggak lihat TV, tiba-tiba saya mau wawancara. Oke, saya pikir tentang COVID atau tentang mudik. Ternyata selama tunggu dulu ya Mas, 1 menit. Sampai saya cuci muka sambil dengerin itu, tiba-tiba di dalam dialognya itu, wah, saya kaget gitu. Jadi ini wawancara itu, terus kemudian ya saya baru putar TV semuanya, saya lihat untuk ngecek berita itu, dan ternyata ya saya kaget betul gitu. Apa yang kabarnya ada suatu kejutan atau event yang dipersiapkan oleh teman-teman Anda bersama dengan Mas Didi Kempot untuk Mas Ganjar, Mas? Iya, sebenarnya ada alumni UGM dari Kagama itu ada dulu yang teman-teman alumni Paduan Suara UGM itu mau membuat konser. Rencananya Mas Didi Kempot mau diundang, terus kemudian sama saya disuruh nyanyi juga, terus kemudian saya mau dijadiin semacam misteri guest atau apalah begitu. Jadi waktu itu mau dirahasiakan dulu, jadi nggak diceritakan, proposalnya nggak dikirim, pokoknya tahu-tahu mau diambil aja gambarnya begitu. Nah ternyata Mas Didi mendahului kita, dan pada saat itulah kemudian saya diceritakan kemarin, Mas Ganjar rencananya begini begitu. Saya akhirnya akan digeser ke cerita yang lain. Tadi juga waktu saya melihat atau takziah di Ngawi, ketemu dengan Pak Bupati Ngawi, Mas Kanang, dia juga cerita ternyata mau ada konser nanti di Ngawi pada saat Lebaran, dan ternyata undang Pak Pramono Anung, beberapa teman-teman, Pak Bupati sendiri, katanya juga Mas Didi minta, tolong dong Pak Ganjar nanti dilibatkan begitu. Jadi ini beberapa yang ternyata sudah teragendakan yang saya tidak tahu gitu. Baik, Mas, terakhir Mas, ini terkait dengan aksi sosial konser dari rumah aja, beramal dari rumah aja begitu. Apa yang karena dia seniman di Solah begitu yang merangkak dari bawah, dan itulah yang memunculkan rasa dermawan, peduli gitu ya. Dan itu saya sangat terinspirasi. Beberapa hari ini saya bicara dengan para artis-artis baik lokal maupun nasional, bagaimana dia tetap bisa survive. Ternyata tidak mudah. Nah, konser Mas Didi yang di rumah itu menginspirasi saya, sampai saya buat Mas acara konser kecil di rumah jabatan saya di lapangan basket seminggu 3 kali, terus kita tayangkan di FB YouTube saya itu, karena saya melihat Mas Didi Kempot itu, saya ajak artis-artis lokal gitu, terus kemudian kami tayangkan agar mereka bisa tetap berkreasi. Sangat inspiratif, sangat luar biasa, dan ini memberikan semangat kepada artis-artis lain untuk tidak pernah berhenti berkarya dan berani. Baik, terima kasih Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, atas waktunya bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dan juga mengenang sosok Didi Kempot. Saya Rode Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Saat lagi Headline News akan hadir, kemudian disusul spesial program bersama Afiani Malik. Sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.